Sir Alex Ferguson membuat Manchester United menjadi salah satu tim terhebat di Liga Inggris dan Eropa selama masa kepelatihannya, dengan memenangi banyak trofi bergengsi. Sir Alex Ferguson sering memakai formasi 4-4-2 dan 4-1-2-3-nya. Formasi 4-4-2 ini menjadi taktik penghancur setiap lawan yang dihadapi. Dalam skema menyerang, formasi ini bisa menjadi 2-4-1-3 atau 2-2-3-3. Back sayap yang overlap dan fleksibel menjaga kelebaran untuk menarik lawan. Kedua pivot naik dan turun menyesuaikan ritme permainannya. Yang lebih mengerikan adalah kerjasama ketiga lini depan bergerak sebebas mungkin melakukan serangan secara cepat. Peran gelandang di kiri yang mampu membantu lini tengah untuk menutup ruang sebagai ekstra pivot dan tambahan opsi menyerang kelebaran menjadi andalan Sir Alex Ferguson. Ferguson sering mengandalkan kedua sayapnya, baik di sisi kiri dan kanan, dengan memberi beban lebih atau overload, sehingga menang jumlah dengan menarik lawannya, lalu mengirim crossing cepat ke striker atau cut inside ke tengah ya. Ketika bertahan, peran kedua striker memberi tekanan ke depan dan ke samping. Gelandang sayap salah satu akan menengah, menjadi tambahan pertahanan maupun menekan ke sayap sesuai permainan. Sir Alex Ferguson menerapkan permainan yang aktif untuk menang, namun tidak melakukan pressing tinggi. Dengan garis pertahanan yang medium block untuk menutup sirkulasi umpan lawan, lalu merebut bola di area sendiri dengan mengandalkan kecepatan menyerang untuk merusak formasi pertahanan lawan ya. Kedua pivot ini menjadi salah satu kunci dalam transisi bertahannya. Taktik ini menekankan permainan yang melebar dengan tempo tinggi dan kebebasan pergerakan lini depan. Lalu apa jadinya jika taktik Sir Alex Ferguson diterapkan di FM26 Mobile? Stay tune ya. Hey everyone, kaum rebahan, selamat datang kembali di FM26 Mobile. Kali ini aku akan menerapkan taktik Sir Alex Ferguson era 2007-2008. Aku tidak merubah nama pemain, akan aku coba pakai kemampuannya menyesuaikan peran para pemain United di masa itu ya. Taktik ini adalah hasil polling dari teman-teman semuanya yang lebih memilih Manchester United Sir Alex Ferguson. Glory Manchester United. Disclaimer dulu, taktik ini sudah banyak dibuat oleh kreator lain seperti Deka Falcon. Kalau di FM versi PC ada RDF, secara konsep memang tidak jauh berbeda akan seperti ini. Jadi di sini aku hanya adaptasi instruksi tim dan sedikit penyesuaian posisi role pemainnya ya. Oke, kita langsung saja ke taktik. Daya main aku lebih fokus di permainan gegenpressing dan terkadang permainan sayap nantinya. Ferguson memang bukan tipe gaya main gegenpressing, lebih ke permainan penguasaan bola secara cepat di area sayap dan counter pressing di area sendiri. Di sini aku belum menemukan gaya main yang sesuai jika mengikuti beberapa instruksi yang dipakai Ferguson. Jadi akan menjadi gegenpressing seperti ini ya. Kita masuk di role pemain. Kiper aku gunakan Bayindir sebagai goalkeeper. Kita akan fokuskan dalam penyelamatan bola-bola tembakan nantinya, tidak akan terlibat besar dalam build up. Karena kita tahu di era 2000-an, kiper lebih berfokus dalam penjagaannya. Kedua back tengah aku gunakan Yoro dan Dilek. Menurutku dari pilihan back yang tersedia, ini yang lebih bagus dari lainnya. Yoro masih tergolong muda dan sebenarnya cukup rentan di sini. Kalian juga bisa pakai Maguire nantinya. Yoro aku gunakan sebagai ball playing defender dan Dilek sebagai central defender. Era Ferguson, peran Rio Ferdinand lebih ke sebagai pengatur tempo di belakang, lebih tenang dan mengirimkan umpan tinggi ke depan secara baik. Lalu Vidic lebih ke pertahanan yang kuat, penghancur striker. Aku rasa peran Yoro dan Dilek cukup mendekati ya. Lalu untuk kedua back sayap, aku gunakan Dorgu dan Mazrui atau Dalot sebagai wingback dan fullback. Peran back era Ferguson menekankan Patrick Evra lebih aktif menyerang dengan underlap dan Hargreaves atau Neville lebih ke keseimbangan, membantu bertahan dan menyerang, mengikuti permainan nantinya. Jadi aku rasa peran ini akan cukup sesuai. Peran Dorgu akan sering naik membantu serangan nantinya karena akan menjadi pusat permainan Manchester United di area sayap untuk menarik lawannya sehingga akan ada celah di lini tengah dan juga bisa mengirimkan umpan crossing atau silang ya. Kita masuk di lini tengah, aku gunakan Maino dan Bruno Fernandes sebagai deep lying playmaker dan roaming playmaker. Era Ferguson memiliki beberapa variasi taktik di kedua pivotnya. Seringnya, peran Carrick lebih sering turun sebagai penjemput bola dan memberi suplai ke gelandang tengah di atasnya. Carrick juga menjadi andalan Fergie sebagai pengatur arah bola di lini tengah dengan menetralkan tekanan lawan nanti. Lalu untuk Paul Scholes dituntut lebih aktif menyerang. Posisinya lebih naik untuk mengirim umpan-umpan terobosan ke semua sektor lini depan dan menjadi gelandang serang saat dibutuhkan. Jadi aku rasa peran role-nya cukup sesuai. Maino dan Bruno Fernandes secara atribut lebih unggul dari yang lainnya. Kalian bisa pakai Casemiro atau Ugarte di sini juga ya.
Kalian juga bisa ganti menjadi ball winning midfielder, central midfielder, atau box to box, tergantung lini tengah lawan nantinya. Ferguson sangat cerdas dalam mengatur kedua pivotnya. Jadi aku rasa kalian perlu merubah role pemain di setiap matchnya. Untuk gelandang sayap aku gunakan Ahmad dan Bruno sebagai inverted winger dan sebagai inside forward. Kita tahu peran Ryan Giggs sebagai gelandang kiri yang melebar, lalu bisa menengah menjadi tambahan opsi pemain. Mengirim umpan-umpan terobosan dan bekerja sama dengan Patrick Evra. Namun, peran di sini ternyata lebih pasif naik. Dan aku rasa kurang dibutuhkan dalam serangan. Kita tahu bahwa Ryan Giggs sangat fleksibel dalam menyerang, mampu melebar di tengah atau maju sebagai winger dengan cut inside-nya. Jadi kalian juga bisa pakai winger di sini ya. Hal ini akan membuat kelebaran di sisi kiri dan overlap bersama Evra nantinya. Kadang aku juga pakai defensive winger jika lawan memiliki back sayap yang kuat. Peran ini juga sering digunakan oleh Park Ji-sung ya. Sesuaikan saja permainannya ya teman-teman. Lalu untuk sisi kanan ada Cristiano Ronaldo yang aktif menjaga kelebaran dan cut inside mengacaukan pertahanan lawan. Aktif mengiring, memberi umpan sampai menciptakan peluang untuk dirinya sendiri. Aku rasa role ini akan cukup sesuai. Di sini aku gunakan Ahmad karena opsi gelandang saya perlu thread cut inside dan butuh kaki kiri seperti Ryan Giggs. Aku juga kadang menukar Bemo di sini. Peran inverted winger ini akan menengah menjadi tambahan opsi umpan lini tengah. Kecil kemungkinan maju membantu serangan. Sedangkan Bemo diminta lebih aktif menyerang nantinya dengan cut inside langsung ke kotak penalti. Atau melebar juga kadang-kadang, memberi umpan terobosan dan tembakan langsung saat ada peluang ya. Kita masuk di lini depan, aku gunakan Sesko sebagai advance forward dan Matheus Cunha atau Zirkzee aku gunakan sebagai deep lying forward. Kita tahu posisi depan era Ferguson ada Wayne Rooney dan Carlos Tevez. Rooney menjadi striker bayangan atau striker yang aktif menjemput bola, lalu mendistribusikan ke rekan tim. Rooney juga menciptakan peluang untuk dirinya sendiri. Peran ini yang menjadi jembatan lini depan untuk Cristiano Ronaldo dan Carlos Tevez. Kalian juga bisa pakai pressing forward dan shadow striker di sini, sedangkan Tevez menjadi pemimpin lini depan. Memang sesekali dia akan drop menyesuaikan permainan. Namun di sini perannya akan diminta lebih agresif, berlari mencari ruang umpan terobosan menciptakan gol. Kalian juga bisa pakai complete forward ya. Matheus Cunha atau Zirkzee dan Sesko pemain yang bagus untuk memerankan role ini. Aku rasa cukup pas trait dan atribut yang dimilikinya. Kerjasama ini sangat dibutuhkan di lini depan untuk mengacaukan pertahanan lawan yang tertarik karena mereka akan marking sehingga ada ruang kosong yang bisa dieksplor Sesko ya. Untuk kebutuhan pengisian ruang aku tukar posisinya saja. Ketika menyerang taktik ini akan menjadi seperti ini. Kedua back sayap, Dorgu akan naik lebih tinggi. Dalot atau Mazraoui menyesuaikan permainan. Yoro menjadi pengatur tempo di lini belakang, lalu Maino akan turun menjemput mencari ruang untuk diumpan. Jika kalian pakai deep lying playmaker ya. Jika pakai central midfielder akan fleksibel stay atau turun. Bruno bisa tetap di tengah atau mulai naik ke tengah depan menempatkan dirinya sebagai gelandang serang. Lalu Ahmad menjaga kelebaran dan menengah mulai cut inside menjadi gelandang tengah bayangan. Dorgu menjadi opsi pengiriman kelebaran sisi kiri bekerja sama dengan Ahmad untuk overlap. Bemo mencari ruang untuk menggiring maupun memberi umpan crossing nantinya. Matheus Cunha fleksibel tetap stay atau mulai turun, memecah pertahanan lawan untuk diikuti. Dan Sesko menjadi striker kunci dengan menerima umpan-umpan terobosan. Peluang yang tercipta akan seperti ini. Ketika bertahan, kunci ada di kedua pivot untuk pressure ke area tengah dan sayap. Peran role ini sangat penting karena kita hanya punya dua pivot, dan jika salah satu gagal dalam penjagaan atau merebut bola, maka akan dieksplor lawan ya. Kita masuk di instruksi tim, aku gunakan mentality balance atau seimbang, kedalaman di seimbang, passing tempo di cepat dan creative freedom di ekspresif. Sir Alex Ferguson meminta mentalitas pemain untuk seimbang menyerang dan bertahan. Lebih mencari celah kekosongan formasi lawan secara cepat di sepertiga lawan. Kedalaman Manchester United memang sering melebar. Karena aku pakai inverted winger di sisi kiri dan wingback ini sudah cukup melebar, kedua sayap untuk menarik lawannya sehingga area tengah nanti akan sedikit terbuka. Pressing di cepat aku gunakan untuk bermain cepat ketika mendapat penguasaan bola atau ketika serangan balik. Permainan Manchester United memang cepat. Ketika mereka bermain counter attack juga, saat penguasaan bola, menyerang juga lebih bermain cepat dengan umpan-umpan terobosan dan crossing langsung.
Jadi aku putuskan menggunakan ini ya. Creative freedom di ekspresif dibutuhkan karena Ferguson membiarkan para pemainnya bermain dengan kreativitas bebas. Seperti lini depan yang berotasi, pergerakan ketika menyerang, jadi aku rasakan cocok juga. Kali kita masuk di instruksi bertahan, aku gunakan garis bertahan medium block, closing down di area sendiri, tackling di normal, jebakan offside dan buang waktu aku matikan. Manchester United era Sir Alex Ferguson menekankan garis pertahanan medium bahkan low block. Namun pemain dituntut segera menutup dan mendapatkan bola kembali di areanya sendiri. Transisi bertahan Ferguson sangat baik meski menggunakan dua pivot yang bisa sangat solid. Area tengah tetap berjaga dengan tambahan Ryan Giggs dan Wayne Rooney yang sering membantu pressure di tengah. Jadi aku rasa instruksi ini mendekati perannya dalam bertahan. Namun peran striker di sini akan kurang membantu dalam drop bertahan di lini tengah nantinya. Ini menjadi salah satu kelemahan jika menggunakan dua striker. Kita masuk di instruksi menyerang, aku gunakan final third di early cross, passing tempo di mix, dan fokus passing ke semua lini. Ketika menyerang kita membutuhkan umpan-umpan crossing dari Dorgu dan Ahmad nantinya, dan terkadang kerjasama overlap untuk memberi beban tumpang tindih. Sementara sisi kanan tidak begitu mengandalkan crossing, peran Ahmad akan lebih sering mengiring karena role-nya. Terkadang Dalot atau Mazrui membantu umpan crossing juga di sini. Fokus passing di semua sektor aku gunakan karena tujuan menyerang ada di sayap dan tengah kedua striker. Sedangkan gaya passing di campuran agar permainan terkadang umpan pendek, langsung dan panjang menyesuaikan posisi pemain. Final third ini salah satu yang menurut aku digunakan oleh Manchester United era Sir Alex Ferguson. Masih banyak final third yang digunakan Sir Alex seperti tuck ball atau umpan terobosan ya. Ini adalah hasil dari Liga Primer, Liga Eropa, dan piala lainnya. Aku hanya mencoba satu musim bersama MU. Taktik ini menurutku bagus dalam segi menyerang cepat, namun untuk bertahan masih ada kelemahan di area tengah. Dan sering kalah jika melawan taktik 4-2-3-1 dan 4-1-2-3. Taktik ini juga mampu membantu tim besar, namun juga terbantu juga ya. Untuk memaksimalkan taktik, kalian perlu menyesuaikan role pemain yang pas. Hal ini akan membuat pemain lebih terukur ya teman-teman. Ini adalah gol dan assist, Sesko menjadi top skor. Sangat bagus dalam posisi dan permainan. Untuk assist dipegang oleh Bruno ya. Oke, itu saja video dari aku, semoga kalian suka. Konsep taktik ini sudah banyak diadaptasi oleh konten kreator lain di FM Mobile, bahkan di FM versi PC ya. Memang secara permainan dan role yang mendekati gaya main Manchester United era Ferguson adalah seperti ini. Jadi tidak akan banyak perubahan dari segi role, dan ini adalah beberapa alternatif taktik, kalian bisa juga memakai ini ya. Terima kasih banyak yang sudah menonton, jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video baru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye, Henan FM.